Eh, ini satu lagi, kalau ngomong-ngomong Ya. soal belajar daring nih Pak Ya. Kadis. Ya. Soal ini kan angin surga yang ditunggu Ya. oleh soal kuota itu Ah. gimana kabarnya itu ya, yang dari pemerintah Ya. pusat, dari Ya. provinsi dan dari kabupaten sendiri itu Tapi, ada nggak? tapi saya pernah melihat di grup bahwa memang udah masuk pulsanya. Benar, Tapi saya tekniknya bagaimana? Karena itu kan pulsa itu langsung guru sendiri mengisi nomor-nomor siswa itu di dapodik. Memang udah masuk katanya, sudah masuk. Nah sekarang pemanfaatannya itu bagaimana kan? Tapi sudah Ada yang sudah sangat berarti ya? angin surga itu Realisasinya. ada yang realisasinya sudah. Tapi saya sendiri memang karena mungkin saya ada yang berarti- tidak daftar sudah masuk katanya. Berarti sudah mulai ya? Sudah Saya kira mulai, belum. sudah mulai. Karena Saya kira masih di sudah Jambi. di guru juga masuk. Di guru sudah masuk pulsa itu entah berapa GB yang diberikan, siswa sudah masuk juga. Tapi masalahnya siswa itu betul-betul nggak menggunakannya nih, barangnya main game nanti dia. Iya, jangan. Makanya ini lagi butuh, Ini para orang tua. ini lagi butuh ini senior saya nih. Ya, maksud ini. Nggak apa-apa. Ini kita. Kalau mau duduk silakan. Bang Misbah duduk dulu kalau nggak salah. Ini sengaja saya bilang ada Bang Misbah. Kita kedatangan tamu juga. Jadi seperti itu Bang. ya. Pulsa sudah masuk. Saya sudah mengatakan kepada guru, kepada pengawas, bagaimana memonitor ini. Jangan sampai sia-sia yang sudah diberikan oleh pemerintah, pulsa sudah masuk ke siswa, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, jadi kita memang terima kasih atas nama Dinas Pendidikan atas bantuan kuota internet ini. Tapi penggunaannya itu ya orang tua, bilang tadi orang tua harus memonitor lah. Kami berharap semua orang tua memonitor lah pada anak-anak. Betul-betul ini digunakan untuk fasilitas belajar lah gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi tetap ada dan orang tua harus memonitor lah seperti apa. Ini butuh memang pengawalan orang tua supaya penggunaan ini seperti dewan mengawal pemerintahan. Ini orang tua mengawal anaknya nih, jangan sampai penyalahgunaan kuota. Jangan. Memang tidak bisa dituntut korupsi, tapi Betul. ini sejak kecil udah diajarkan penyalahgunaan ini. Efektivitas ya. Jadi Saudara Lun, tadi kita udah bincang sama Pak Kadisdikbud, Pak Dr. Salahuddin, bahwa dari awal kita menyadari bahwa belajar daring ini akan menimbulkan kebosanan karena siswa semakin jarang berinteraksi sama teman-teman, mereka akan terkungkung di ruang yang kecil yaitu keluarga. Ya walaupun ada kata pepatah senyaman-nyamannya itu adalah keluarga, tapi kalau tiap hari bersama keluarga bosan juga. Jadi pepatahnya. Jadi akhirnya ada masalah ini menjaga semangat belajar ini. Akhirnya dari Disdikbud Aceh Besar ternyata sudah membuat sebuah formula belajar daring dan luring. Jadi siswa ini selang-seling, bisa 2 bisa 3 hari ya 3. Jadi tapi kebanyakan mereka misalnya datang Senin, itu Selasa libur, masuk lagi Rabu, Kamis libur, Jumat. Nanti kelompok kedua Selasa. Ganti ya. Gantian. Yang ketika dia libur inilah dia belajar daring. Ya, dia nih ada yang dikasih oleh itu yang sudah kita lakukan. Ya, berarti jadi siswa dibagi misalnya dalam 2 kelompok atau bisa saja 3 Pak ya, bisa saja. Misalnya kelompok A, kelompok B gitu. Jadi ketika ini belajar, ketika A hari Senin ini belajar kelompok A, maka kelompok B di hari itu belajar di rumah. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang belajar di sekolah ini interaksi. Selain belajar juga mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Inilah sebenarnya poin yang membangkitkan semangat. Mungkin terutama itu bagi anak-anak kelas SD lah, 1-2 itu cukup berpengaruh ketika mereka bertemu dengan teman-teman, karena kesenangan mereka itulah ketika bertemu dengan teman. Dan tadi sistemnya ketika kelompok A ini belajar hari Senin ini, maka Senin depan kelompok A ini gantian ya libur. Jadi semuanya merasa pernah libur di hari Senin. Libur di sini. Nanti kita ganti lagi. Bukan libur pun. Istilahnya selang belajar daring sebenarnya. Kalau nanti guru lihat lagi. Ini kalau anak-anak sudah bosan, ini balik lagi. Kan banyak jurus itu kan. Tapi seperti ini saya ingin tekankan seperti ini. Proses yang kami lakukan ini itu sudah mulai tahapan diskusi. Jadi kami tidak mengambil keputusan sendiri. Makanya saya bilang nggak cukup satu otak. Setelah kami duduk dengan pengawas, kami duduk lagi dengan MPD, Majelis Pendidikan Daerah. Jadi Majelis Pendidikan Daerah betul-betul memonitor menjadi mitra kerja. Setelah duduk dengan MPD, kita duduk lagi dengan tim gugus. Tim gugus itu ada Forkopimda terlibat, ada bupati, ada wakil bupati, ada kapolres, ada dandim, semua terlibat. Nah, jadi bukan hanya satu pihak, karena ini kan
COVID ini harus dipikirkan bersama. Jadi saya sarankan mungkin semua pihak bahwa kita ambil kesimpulan seperti ini itu bukan satu pihak. Siapa bertanggung jawab? Semuanya. Kalau sendiri tidak bisa. Makanya kami Pak, yang luring itu boleh sekolah setelah dia buat pernyataan. Orang tua buat pernyataan mengizinkan anaknya sekolah, betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, baru boleh luring. Kalau tidak daring, tidak mau tanda tangan, tidak usah. Nanti kita tidak mau saling bermasalah di kemudian hari. Rupanya alhamdulillah semua orang tua itu tanda tangan. Tidak ada tanda tangan. Yang penting jangan orang. Ya kalau keberatan berarti ya tidak masalah ya. Daring. Kita daring saja semua. Jadi seperti itulah. Kita tidak memaksa mereka harus luring ya. Jadi kalau ada orang tua yang keberatan ya tidak usah. Tidak ikut daring. Hari ini misalnya ada kepala desa kirim Pak Kadis, di sekolah, dekat sekolah itu ada yang kena COVID, tidak usah sekolah. Ini kita santai saja. Yang penting sekolah, yang penting pendidikan itu harus tetap berjalan dalam kondisi apapun. Ini pesan bupati dan wakil bupati selalu pada kami. Karena kami semangat menjaga semangat daring. Itu judulnya ya. Menjaga semangat daring. Judulnya. Ya itu jadi ini konsep yang sudah digagas oleh Aceh Besar ini mungkin juga bisa diadopsi nanti sama wilayah lain. Siap berdiskusi dengan siapapun. Iya itu kita siap berdiskusi nanti mau daerah lain mau mencontoh cara belajar seperti ini silakan. Tapi ini sekedar masukan dengan kondisi seperti kita kan nggak tahu juga nih. COVID ini akan berlangsung tidak ada satu orang pun yang bisa prediksi sampai kapan. Betul, apa tahun awal tahun apa akhir tahun depan kita tak pernah tahu. Tapi kan kalau konsep ini kan berarti harus inovatif juga, harus berubah. Kalau seperti ini mungkin beberapa bulan ke depan bosan juga. Mungkin ini kami juga harus terus rencana kami kalau ini masih misalnya belum ada dalam kita turun ke zona kuning atau zona hijau untuk bisa sekolah, kita akan pikirkan strategi berikutnya. Ini sudah berlangsung berarti sejak Aceh Besar ditetapkan sebagai zona merah kita sudah tampak, kita sudah berjalan sistem ini. Jadi kalau ini masih berjalan lama, kita akan duduk lagi, kita panggil lagi semuanya dari MPD, dari perwakilan guru, perwakilan pengawas, duduk lagi apa stepnya. Jadi tidak bisa berpikir sendiri. Jadi jangan pernah kondisi seperti ini berpikir sendiri. Ajak semua stakeholder berpikir. Ini pesan senior kita yang dulu. Pesan senior dulu seperti itu ya. Nah, jadi Aceh Besar yang penting apapun yang terjadi tadi intinya dari Pak Kadis bahwa apapun yang terjadi belajar tetap jalan. Tapi dalam belajar ini di tengah pandemi ini inovasi itu penting. Jadi dengan cara seperti tadi memang untuk saat ini mungkin ampuh menghilangkan bosan anak-anak. Tapi setelah berapa bulan ini mungkin udah harus bosan juga dengan cara seperti ini. Makanya ini harus terus diputar inovasi kreatif, terus harus guru-guru juga harus kreatif bagaimana cara mengajar. Jadi mereka memikirkan yang penting bagaimana murid ini belajar apa yang disampaikan itu bisa diterima, dipahami oleh murid dan juga membuat murid-murid atau siswanya tidak bosan. Saudara Lon, saya sudah 45 menit ini kebersamaan bersama Pak Kadis, Pak Salahuddin. Mungkin dalam setiap bincang-bincang mungkin kalau kita mau bahas cukup banyak yang mau dibahas, tapi karena keterbatasan waktu dan kesibukan lain mungkin kita hanya membahas beberapa hal yang kita anggap ini penting sesuai dengan tema kita soal tadi. Mungkin Pak Kadis sebelum kita tutup ada sedikit closing statement mungkin apa yang mau disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa pertama kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kepala Aceh Besar mengucapkan terima kasih dulu atas dukungannya terutama dari Serambi Indonesia. Alhamdulillah dari awal Serambi telah memberikan dukungan pada kami. Banyak berita-berita di Dinas Pendidikan yang dimuat baik di tribun online maupun di media cetak, itu luar biasa mendukung kami. Artinya kerjasama yang sudah kita bangun ini terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, saya berharap pendidikan itu adalah dia mengikat antara satu dan lainnya. Pendidikan tidak akan berjalan jika gurunya tidak kreatif. Guru tidak akan berjalan apabila kepala sekolahnya tidak mengontrol. Kepala sekolah tidak akan efektif jika pengawas sekolahnya tidak melakukan pengawasan dengan baik. Nah, item kedua adalah masyarakat.
orang tua di rumah. Anak-anak akan belajar tanpa didukung oleh orang tua. Orang tua juga seperti itu. Kalau tidak ada semangat mendidik anak-anaknya akan malas, akan bosan, akan banyak menggunakan waktunya untuk hal tidak baik. Dan level ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini ada kepala desa, ada gesi, ada mukim, ada semuanya berikan dukungan. Maka 3 komponen tadi, guru, masyarakat, orang tua itu harus bersinergi menghadapi pandemi seperti ini. Mungkin demikian ya. Saling memberi masukan dan saling menguatkan ya. Mari kita cari, misalnya kalau ada kelemahan sampaikan, kalau ada kekurangan sampaikan. Jangan cari kesalahan, pasti banyak salah. Kalau kita dengan kondisi seperti ini kurangnya banyak. Kalau kita cari kesalahan pasti semua salah, tapi cari mana salah, apa solusinya. Sampaikan solusi, jangan cari sensasi. Banyak orang sekarang kondisi cari sensasi. Mana salah, korek, tidak bisa. Harus sama-sama saling menutupi, saling sampaikan. Karena nama saja dalam keadaan bencana, nama saja dalam keadaan musibah, ya kan? Nama saja dalam keadaan pandemi. Jadi semuanya kami akui yang kami lakukan itu banyak yang kurang tadi. Jadi mohon dukungan, mohon masukan sehingga kita betul-betul bisa melahirkan generasi-generasi yang siap dalam kondisi apapun. Jadi seperti itu yang saya sampaikan, Pak. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada semua pemirsa, kepada semua teman-teman, kepada semua Sedaralun semua. Mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang tepat. Maklum kami ini masih muda, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan gitu ya. Kadis pun gadis muda. Gadis muda ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas kesediaan waktunya. Demikian Sedaralun bincang-bincang saya bersama Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar hampir 1 jam ini. Mungkin lain waktu kita akan kembali bersama Serambi Podcast dengan tema dan narasumber-narasumber lain. Kita akan bahas tema-tema lain. Mungkin bahkan nanti bisa kita hadir lagi dengan Pak Kadis Pendidikan. Mungkin temanya nanti akan kita ganti. Kita bahas mungkin soal yang lain. Kita berharap anak-anak cepat sekolah nanti bisa kita bahas soal hari-hari pertama sekolah. Ya, ini masih terbodoh-bodoh enggak nanti waktu hari pertama sekolah. Tiga tipe tadi masih terbingung-bingung ya. Bingung enggak dia nih? Ya. Jangan nanti 1 kali 1 enggak tahu lagi nih. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Terima kasih saudara telah setia bersama memantengin live kita. Saya pamit undur diri. Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.